Dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Referan Maulana. Izin menjelaskan tentang hasil kerjasama kelompok kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rifki Maulana, Reza Septi Eviansah, dan Muhammad Reza Wijayanto. Untuk dataset yang kita gunakan juga sama dengan yang ditampilkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Student Performance. Dan untuk software pengerjaannya, kita menggunakan Google Colab dengan bahasa Python. Oke, untuk pertama kita mengimport dulu library yang akan kita gunakan. Jadi ada 4 library: NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Stat Model untuk ordinary least square. Terus kemudian kita bisa load datanya pada Google Colab. Cuman berhubung sintaks yang apabila ingin kode kode ini ingin di run kembali pada file lokal, maka sintaks file path-nya perlu dimodifikasi terlebih dahulu sesuai dengan file student performance yang disimpan di file lokal komputer. Terus ini untuk ringkasan data yang kita gunakan, yaitu ada jam belajar yang dipakai oleh studentnya, terus nilai ulangan pada pertemuan sebelumnya, kegiatan ekstrakurikuler, apakah murid tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak, terus banyak waktu tidur yang dipakai oleh murid tersebut, terus ini untuk latihan sample question dan performance index. Terus ini untuk pemodelan ordinary least square yang mana kita menggunakan library stats model untuk memodelkannya, yang mana bisa kita lihat kodenya dapat berjalan secara lancar dengan maaf dengan R square sebanyak 0,989 atau 98%, yang mana cukup tinggi. Kemudian ini untuk koefisien model linear square-nya, linear modelnya. Dan ini untuk hard studies, previous score, extracurricular activities, sleep hours, sample question paper practice, yang mana ke 5 variabel ini merupakan variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi performance index. Mungkin dari situ dulu dari saya. Mungkin untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Wijayanto. Saya akan melanjutkan bagian saya yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Rico. Jadi itu pada bagian model multiple linear regression, dan selanjutnya akan saya jelaskan bagian pie chart. Yang pertama ini adalah bagian model multiple linear regression. Yang pertama terlihat bahwa ada 4 library yang ada di atas ini. Yang pertama ada Matplotlib. Ini digunakan untuk memvisualisasikan data. NumPy atau numerical Python digunakan untuk menghitung operasi matematika. Lalu ada Pandas digunakan untuk membaca file seperti HTML, CSV, dan Excel. Lalu ada OS digunakan untuk yang berhubungan dengan berkas-berkas file pada sistem, sehingga kita dapat mengaksesnya. Lalu ada sintaks sebagai berikut, yaitu adalah sintaks yang digunakan untuk membaca file CSV dari directory sebagai berikut, yang akan yang bakal disesuaikan dengan komputer masing-masing. Lalu kita tampilkan datanya, dinyalakan dengan df, sehingga akan terbaca seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Rivo. Dan sama seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebelum kita membuat sintaks ini, kita harus mengupload filenya ke dalam Google Colab sehingga dapat dibaca oleh Google Colab. Lalu kita convert eh, si kolomnya ini yang tadinya kualitatif kategoris ke dalam kuantitatif kategoris, sehingga seragam untuk semua kolom. Lalu kita cek apakah terdapat eh, null values pada semua dataset yang kita miliki. Karena kenapa kita tidak dapat melanjutkan ke analisis atau bagian selanjutnya, karena ketika dataset kita ternyata ada null values, eh, akan menjadikan model kita itu error, sehingga kita perlu mengisi data kosong tersebut sehingga kita dapat melanjutkan
proses selanjutnya yaitu proses analisis. Nah, masuk ke selanjutnya itu adalah kita definisikan untuk setiap X dan Y, di mana X itu sebagai variabel independennya, yaitu semua kolom pada dataset yang kita miliki kecuali performance index. Dan Y itu adalah variabel independen untuk menyatakan kolom performance index. Lalu kita bagi dataset tadi ke dalam dua bagian train dan test. Di mana train itu adalah model data latih dan test itu adalah model data uji. Di mana model data latih itu ada X-train dan Y-train dan model data uji adalah ada X-test dan Y-test. Dan ukurannya itu ukuran untuk mode data test atau data latih itu sebesar maaf maksud saya data uji itu sebesar 30%, sedangkan untuk model data latih sebesar 70%. Lalu buat model kita buat model untuk mempelajari hubungan antara X-train dengan Y-train dengan uh, sintaks sebagai berikut. Lalu setelah kita buat si model itu untuk mempelajari hubungannya, kita evaluasi. Kita evaluasi dengan sintaks sebagai berikut, di mana kita buat prediksinya, kita buat model prediksinya dari si X-train atau data X model data model X tadi ini. Lalu kita uh, visualisasikan menggunakan library Matplotlib. Kita menggunakan model berbentuk scatter yang biasa kita kenal sebagai scatter plot. Lalu kita, lalu dalamnya itu ada Y-train pada Y-train atau nilai asli pada X-label atau X-axis yang biasa kita kenal. Lalu Y-label atau Y-axis untuk menyatakan Y-prediktor atau Y-prediksi, nilai prediksinya. Sehingga kita lihat bahwa modelnya itu akan seperti ini, di mana Y-train atau nilai aslinya itu ada di X-axis dan nilai prediksinya itu ada di Y-axis. Dan kita dapat kesimpulannya bahwa jika coefficient untuk our study, previous score, extracurricular activities, our sleep, sample, and sample question papers practice positif dan signifikan, artinya secara rata-rata siswa yang belajar lebih banyak, siswa dengan belajar jam lebih banyak, siswa dengan nilai sebelumnya lebih tinggi, siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa dengan jam tidur lebih banyak, dan siswa dengan eh, lebih banyak berarti satu soal akan cenderung memiliki performance index yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bagian di mana saya akan menjelaskan pie chart, di mana kolom yang digunakan adalah extracurricular activities. Yang pertama itu kita hitung dulu dengan menggunakan value counts yang diletakkan oleh activity accounts, di mana kita bagi dulu mana nih yang seberapa banyak siswa yang aktif pada kolom extracurricular activities dan seberapa banyak siswa yang tidak aktif pada extracurricular activities. Lalu kita buat pie chartnya dengan ukuran 8,8 atau diameter 8 inci. Kita bisa sesuaikan ukurannya dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kita buat judulnya untuk setiap bagian pie chart yang berapa persennya itu. Misalnya yang berapa persen tidak aktifnya ada judulnya segini, lalu yang aktifnya itu berapa persennya itu ada judulnya juga dengan batas desimalnya itu satu. Misalnya 25,1% atau 30,9% dengan start tanggalnya itu 90 atau 0 derajatnya itu dimulai dari angka dimulai dari jam 12. Lalu judul pie chartnya itu adalah distribution of extracurricular activities dengan axis-nya itu equal. uh, Lalu kita buat axis-nya itu equal atau seragam rasionya ketika kita berpindah pada beragam device sehingga kita bisa
melihat ukuran dari si pie chart-nya itu akan seragam untuk semua device. Lalu kita tunjukkan hasilnya itu akan seperti ini dengan eh terlihat bahwa yang nonton adalah tidak tidak mengikuti ekstrakurikuler dan yang satu ini mengikuti ekstrakurikuler. Total yang siswa yang mengikuti ekstrakurikuler lebih dikit daripada yang tidak. Itu adalah kesimpulannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raka. Oke, saya Raka Septiviansyah melanjutkan dari Reza yang telah menjelaskan pie chart extracurricular activities. Sekarang saya akan melanjutkannya dengan nomor 3, yaitu histogram. Our studied, ada dua histogram, our studied dan sampel question nantinya. Yang pertama adalah our studied. Kita akan menggunakan modul matplotlib di sini. UDF our studied dot plot kind atau jenisnya sama dengan is atau histogram dengan bins sama dengan 9 atau titik datanya 9 dan judul our studied. Mana jadi ini ada judul our studied sama dan titik datanya 9, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu plot dot spines top, right dot set visible false. Dia akan muncul histogram power study seperti ini dengan kita bisa lihat misal pada jam pas pada 1 jam dengan frekuensi mungkin di antara 1100 lebih sekian. Oke, selanjutnya adalah histogram sample question atau contoh soal. Tapi mungkin dari sini kita akan langsung pindah aja ke Python ya. Coba pindah ke Python. Sebenarnya di Python ini sama aja, sintaksnya sama persis kok sama yang di Google Colab. Cuma di sini ada beberapa penjelasan tambahan aja yang saya ikut jelasin. Nah, di sampai mana? Oh, mungkin tadi sampai ini ya, sampai histogram sample question atau ini ya, histogram sample di atas. Ini, ini adalah histogram sample question atau soal latihan. Kita sampai sini tadi. Tapi saya mau jelasin sedikit aja tambahan. Kalau di file Python itu sebelumnya ada penjelasan dulu eh, beberapa modul yang harus kita install sebelum run atau sebelum menjalankan program ini, yaitu misal ada modul NumPy, Pandas, Matplotlib, Stats Model, Scikit-learn, Python Docs, dan Python Docs. Dan ada beberapa catatan atau panduan sebelum menjalankan program. Lalu melanjutkan yang tadi, seperti yang sudah dijelaskan ya, tadi Reza menjelaskan, Rivo menjelaskan regresi menggunakan OLS. Lalu Reza menjelaskan membuat pie chart menggunakan modul Matplotlib. Mana tadi? Ini ya, menggunakan modul Matplotlib dan regresi menggunakan OLS. Kita lanjutkan saja langsung ke soal latihan, yaitu kita membuat histogram yang terakhir. Untuk histogram sample question, kita bakal gunain juga di sini modul Matplotlib, yaitu plot.is df sample question paper practice dengan bins sama dengan 10. Sesuaikan jumlah bins sesuai kebutuhan. Lalu kita tambahkan label dan judul, yaitu dengan plot.x label untuk sumbu x, yaitu soal latihan ini dikerjakan. Plot label yaitu sumbu y, yaitu frekuensi, dan judulnya plot.title
dengan fungsi plot the title yaitu distribusi soal latihan yang dikerjakan. Lalu dengan fungsi plot the show akan menampilkan histogram. Oh ya, sebelumnya nanti ini akan muncul, akan terlihat dari ketiga hasil itu, yaitu yang tadinya ada regresi, ada pie chart, ada histogram, itu akan muncul setelah programnya di run. Tapi untuk sekarang saya mau jelasin semua sintaksnya dulu. Nah, kan udah selesai ya. Kita udah tadi udah bikin regresi, yang jelasin Revo, kita udah bikin pie chart, jelasin Reza dan histogram juga udah. Sekarang tinggal kita simpan ketiga hasil analisis tadi ke file baru. Kalau file baru di lokal komputer ya. Di sini kami memilih untuk menyimpannya dalam bentuk Word gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita bakal gunain Google Python Docs, yaitu fungsi seperti ini. Kita import dulu, yaitu from docs import dokumen, lalu kita from docs.set import inches. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat dokumen Word baru, kosong, dengan variabel doc sama dengan dokumen dalam kurung. Kita tambahkan judul dokumen menggunakan fungsi doc.add underscore heading, hasil analisis data mahasiswa, judulnya dengan level sampai dengan 1. Lalu kita menambahkan eh, nomor 1 atau regresi. Kita tambahkan ringkasan model regresinya dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu doc.add heading dulu, judulnya yaitu ringkasan model regresi linear di level sampai dengan 2. Lalu kita tuliskan isinya dengan fungsi doc.add underscore paragraph dalam kurung model dot summary dalam kurung as text dalam kurung tertutup. Nah, dari regresi tadi kan ada scatter plot ya. Sebenarnya di nomor itu ada scatter plot ya. Tapi karena ini merupakan hasil dari regresinya juga, kita masukin aja. Kita jadiin satu di file baru Word-nya. Kita gunain modul matplotlib dulu di sini. Oh ya, kita juga jangan lupa gambaran dari Google Colab tadi atau gambar scatter plot regresinya. Kita simpan di file lokal yang dengan lokasi yang benar gitu. Pastiin lokasinya benar, kasih nama atau variabel scatter underscore plot underscore plot. Nah, kita gunakan modul matplotlib di sini dengan fungsi plot dan scatter dalam kurung ytrend dan ypret. Teksnya adalah plot.example ytrend adalah aktual, nama adalah aktual. Lalu variabel dengan sumber ypret dengan nama nilai prediksi. Saya kasih judul plot.title dengan judul scatter plot prediksi dan aktual. Lalu kita save struktur yang kita sudah buat, nah, struktur struktur regresinya. Lalu kita close menggunakan fungsi plot.close dalam kurung. Lalu setelah kita sudah save strukturnya, kita simpan struktur atau scatter plot yang kita sudah buat ke file baru, file Word baru dengan menggunakan modul Python docs lagi, yaitu dengan fungsi doc.add underscore heading. Kita kasih judul scatterplot prediksi versus aktual dengan level sama dengan 2. Lalu kita tambah gambar dengan fungsi doc.add underscore picture scatter underscore plot underscore plot sama width sama dengan inches dalam kurung 5. Saja putus sepertinya. Tadi sampai mana? Eh,
scatter plot ya. Mungkin dari sini ya kita ulang. Dari doc.heading kita gunakan modul Python docs, yaitu fungsi doc.add underscore heading dengan judul scatter plot prediksi residual dengan level sama dengan 2. Lalu kita tambahkan gambarnya yang kita sudah simpan di file lokalnya, pastiin dengan benar ya simpannya. Kita gunakan fungsi doc.add underscore picture scatter underscore plot underscore plot, with inches dalam kurung 5 tutup kurung. Oke. Sama seperti regresi tadi, scatter plot regresi bakal muncul setelah kita run program ya. Tapi untuk sekarang kita jelasin dulu. Saya coba jelasin dulu semua sintaksnya, baru nanti kita run dan kita lihat hasilnya. Next ke nomor 2 yaitu pie chart. Kita gunakan modul modul matplotlib dulu, sama seperti sebelumnya. Sebenarnya semua sintaksnya strukturnya itu sama. Kita gunakan modul matplotlib, sama juga sama yang di Google. Kita gunakan kita simpan dulu gambar yang dari Google Colab hasilkan di file lokal atau lokasi yang benar. Kita pastiin dulu dia lokasinya benar. Lalu kita uh, pakai fungsi plot.figure dengan fix size sama dengan 8,8, plot.py dengan activity underscore counts, label sama dengan activity underscore counts dot index, autopacity sama dengan tanda kutip persen 1 dot if persen, koma startang stratangel sama dengan 90. Kita tambahin judulnya dengan plot.title dengan judul distribusi kegiatan ekstrakurikuler. Kita tambahin sumbunya plot.axis sama dengan equal. Lalu kita save struktur yang kita sudah buat dengan plot.savefig dan kurung pie chart pie underscore chart underscore path. Kita path close. Lalu sama seperti yang sebelumnya, kita save, kita simpan strukturnya ke file Word barunya menggunakan modul Python docs, itu dengan fungsi doc.add underscore heading, lalu judulnya dengan distribusi kegiatan reguler dengan level sama dengan 2, lalu dengan fungsi doc.add underscore picture, yaitu pie underscore chart underscore path dengan width 9 inches dalam kurung 5 untuk menampilkan gambar. Pie chart sudah. Kita lanjut ke terakhir nomor 3, yaitu dua histogram jam belajar dan histogram soal latihan. Jadi mirip lagi ya strukturnya. Kita gunakan modul matplotlib di sini, yaitu jangan lupa juga kita simpan dulu gambarnya sama seperti tadi di pastiin lokasinya benar. Jadi our study dot plot line atau jenis is, beans atau titik datanya ada 9 dengan judul distribusi jam belajar. Ini sama seperti yang saya sudah jelaskan di Google Colab. Plot.gca.spine stop right set underscore visible false. Lalu kita save dengan plot dot savefig study underscore harus underscore path close. Lalu kita simpan histogram yang belajarnya ke file Word baru dengan fungsi doc.add underscore heading dan doc.add underscore picture untuk menentukan judul dan gambar. Terakhir kita simpan si histogram untuk sampel question atau soal latihan. Kita pastiin dulu gambar atau yang kita dapat dari Google Colab itu disimpan di file lokal yang benar. Lalu kita gunakan modul dari modul matplotlib lagi untuk plot.his, plot.xable untuk sumber x, plot.ylabel untuk sumber y, dan plot.title untuk judulnya, yaitu distribusi soal latihan yang diklik. Lalu kita save strukturnya dengan plot.savefig sample question, sample answer question, answer 4. Kita 4 close.
Kita masukkan histogram, kita simpan histogramnya ke file Word baru dengan fungsi dengan Python docs tentunya dengan fungsi yang sama lagi doc.add underscore heading dan doc.add underscore feature untuk menambahkan judul dan gambar. Sudah selesai sampai nomor 3. Yang terakhir adalah setelah kita sudah buat semua tata rapi sintaksnya di Word, kita buat file Word-nya menggunakan sintaks. Kita simpan file Word-nya di lokal. Nah, di sini ada sedikit catatan. Simpan dokumen di directory downloads. Nah, di dalam kasus ini saya menyimpannya di directory downloads. Nah, di sini lagi ubah output underscore file jika lokasi penyimpanan berbeda. Nah, di sini kalau misalkan ingin menyimpan di lokasi berbeda bisa aja diubah nanti di lokasi ini, di output file. Oke, saya simpannya di sini dulu. Yang terakhir adalah ubah nama file jika ingin eh, menjalankan program kembali. Seperti gimana? Sepertinya program yang kami buat itu eh, tidak bisa menjalankan kalau jika output file terakhir itu nama output hasil file Word barunya itu namanya sama. Jadi kalau misalkan kita udah punya file itu dengan nama yang sama, nanti programnya nggak jalan gitu, nggak nge-stuck di sini. Kayak kita harus ganti nama programnya biar tetap jalan. Nah, ini kita ini tempatnya dan ini adalah slash terakhir adalah nama file barunya, yaitu hasil analisis data mahasiswa 3. Nanti kita akan cek selanjutnya doc.save ada output underscore file. Nah, terakhir adalah print hasil analisis setelah tersimpan. Nah, karena saya sudah punya file ini di file downloads dan untuk biar programnya bisa jalan lagi, kita ganti aja namanya. Misalkan hasil analisis data mahasiswa 4 gitu ya. Oke, nah kita akan coba run untuk melihat semua hasilnya. Tentu saja kita run dengan memperhatikan, kita jalankan programnya dengan memperhatikan catatan dan panduan sebelum run agar mencegah terjadinya error gitu. Kita coba run. Kita tunggu sebentar. Nah, langsung muncul di sini ada dua figur yaitu one scatter plot dan pie chart. Tapi di sini kita lihat dulu, double klik. Kita lihat di sini adalah ringkasan eh, regresi yang sama dengan di Google Colab. Nah, adalah figur satunya. Eh, nah, seperti yang tertulis di panduan, kita harus close dua figur ini untuk melanjutkan program. Ini ada scatter plot, ini adalah pie chartnya yang sama. Ya, kalau kita mau lihat histogramnya kita harus close dulu ini dua figur ini gitu. Nah, nanti dia akan muncul histogram. Yang orange ini adalah histogram sample question atau soal latihan, yang biru ini adalah how studied. Nah, melanjutkan program kita close lagi ini untuk menjalankan sintaks terakhir itu menyimpan ketiga hasil ini yaitu regresi, pie chart dan histogram ke file Word baru. Kita coba close. Nah, program sudah selesai dan di sini tertulis oke, dan setelah disimpan. Kita coba cek di file lokal. Kita tadi simpannya itu dengan nama hasil analisis 4 ya. Tadi kita coba ada nggak hasil analisis. Terus tadi saya udah coba yang hasil analisis dari masih tinggi 2 dan berhasil gitu kan. Coba kita refresh.
berubah filenya jadi hasil underscore analisis underscore data underscore mahasiswa. Nah, seandainya tadi misalkan kita nggak ubah namanya, outputnya misalkan masih 3, itu dia nggak bakal jalan programnya dan bakal ada error gitu. Kita coba buka aja fileboardnya. Ini adalah nomor satu, ringkasan dari regresinya dan beserta sekitar kode regresi. Lalu adalah nomor dua, yaitu pie chart distribusi kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dijelaskan oleh Reza, ini ada oleh Rivo. Dan ini adalah yang terakhir, nomor tiga, yaitu histogram jam belajar atau harus study dan histogram circle question. Semuanya program berjalan dengan baik. Dan ini adalah menjadi akhir atau sekian presentasi atau penjelasan program yang dibuat oleh kelompok 2 Data Raya Pemrograman untuk memenuhi tugas UAS ya, untuk memenuhi UAS dengan tugas akhir ini. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, eh, Pamit, Irzal selaku dosen pengampu mata kuliah Data Raya Pemrograman. Terima kasih sudah menyimak. Sekian.